Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menentukan ide pokok dalam suatu paragraf dan menjelaskan tentang alat gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menentukan ide pokok ataupun gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Apa yang dimaksud dengan paragraf utama? Ya, betul. Paragraf utama adalah ide pokok dalam suatu paragraf. Dan apabila ide pokok itu berada di awal paragraf, maka disebut kalimat deduktif. Dan apabila ide pokok berada di akhir kalimat, maka disebut kalimat induktif. Coba tentukan ide pokok bacaan di bawah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat ataupun perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dan sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri, sedangkan otot adalah alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot. Yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur ataupun posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Adapun susunan otot terdiri dari inti sel, serabut otot ataupun daging. Adapun organ gerak hewan, yang pertama hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Yang pertama ada sapi. Sapi adalah hewan mamalia atau melahirkan. Bergerak menggunakan 4 kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia, yaitu melahirkan. Bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga katak amfibi ataupun hewan bertelur. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi kaki memudahkan melompat. Yang keempat ada ikan atau Pisces, hewan yang hidup di air, vertebrata yang memiliki tulang belakang. Bergerak menggunakan sirip dan ekor dan bernapas menggunakan insang. Ular ataupun reptil, hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Bergerak secara melarat menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Yang kedua, hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama ada kupu-kupu. Bergerak dengan sayapnya namun menempel kuat pada tubuhnya. Yang kedua, ada ubur-ubur, bergerak dengan tetangkelnya yang berada di dekat matanya. Yang ketiga ada siput atau moluska, hewan bertubuh lunak, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan bergerak. Jadi,
dapat saya simpulkan pada materi pembelajaran ini yaitu ide pokok disebut juga inti pembahasan yang berada dalam suatu paragraf. Alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.